dikerjakan oleh tim, dan di sini saya sampaikan ada tim di proyek ini dan juga rumah sakit yang terlibat. Dan ada satu apa namanya afiliasi internasional dari Northwestern University dari US. Terus proyek ini didanai oleh 3 grant dari UI, yaitu Putih Grant, Riset Grant dari tahun 2020, 2022, dan 2023. Nah, untuk mengawali, mungkin sebagian besar banyak yang bukan dari fisika medis atau bukan dari AFISMI, mungkin saya sedikit menyampaikan tentang fisika medis dan tugas fungsi pelayanannya, karena nanti akan terkait dengan apa yang akan saya sampaikan, sehingga mungkin akan menjadi apa namanya pintu untuk sedikit memahami. Sebelum saya lanjutkan, ini saya bicaranya berapa lama ya? Biasanya 30 menit, Pak. Nanti Oh, tanya 30 jawab. menit. Oke, Ya, oke. 30 menit untuk presentasinya, bukan Naya? ya, ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi nanti ada konsep modifikasi kalibrasi berkas elektron, terus nanti ada perbandingan dari 3 protokol, dan ada studi kajian multi institusi yang kami kerjakan. Nanti agak sorean aja dok, jam Eh, 1 jam. Ya, ini adalah definisi dari fisika medis. Jadi sebenarnya dulunya fisika medis itu masuk ke biophysics, tapi dengan fokusnya bahwa fisika medis itu arahnya ke teknik, ke apa namanya terlibat dalam riset maupun dalam eh, tujuan untuk diagnosa dan treatment, maka medical physics ini menjadi branch dari applied physics di sini yang memang cukup sekarang menjadi sangat in di khususnya di Amerika dan mungkin di beberapa yang sedang berkembang di Eropa. Dan di Asia Tenggara sendiri juga memang beberapa negara sedang berkembang dan yang lainnya masih apa namanya cukup sulit untuk berkembang. Nah, ini definisi ini sambil dari dua definisi, yaitu dari International Organization for Medical Physics dan dari American Association Physicians in Medicine. Jadi dua-duanya ini yang sama adalah bahwa fisika medis adalah applied untuk ke tujuannya dalam terkait dengan diagnosa dan treatment ke human disease. Nah, oleh karena itu, maka ada medical physicist di sini adalah profesionalnya, jadi orangnya yang mempunyai kapasitas di sini adalah spesialis training, dan di sini akan mempunyai 3 spesialis dan bekerja secara independen di bidang radiologi diagnostik, dan kedokteran nuklir. Ini adalah orangnya, definisi IOM dan definisi APM juga sama. Nah, untuk definisi Indonesia, kita baru saja digantikan dengan Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan, dan di situ fisika medik masuk ke dalam rumpun teknik biomedika bersama beberapa jabatan fungsional lain, yaitu elektromedis, radiografer, radioterapis, ahli teknologi laboratorium dan ortotik prostetik. Nah, untuk di Indonesia, konsensus di Aliansi Institusi Pendidikan dan Aliansi Fisika Medik Indonesia, degree untuk masuk ke menjadi profesional fisika medis adalah di KKN level 7 adalah setelah sarjana dengan mengikuti pendidikan profesi. Nah, sebenarnya rujukannya adalah fisika medis itu menjadi cantolan yang ini adalah memang ada lembaga internasional yang memang sangat powerful, mempunyai budget yang cukup banyak, dan ada satu divisi khusus yang menangani radiation medicine adalah di IAEA. Jadi ada satu section head di sana yang menangani itu, dan hampir sekarang itu punya project yang cukup banyak mendanai tentang fisika medis, sehingga disitulah ada rekomendasi-rekomendasi internasional tentang medical physicist di sana. Yang salah satunya adalah terkait dengan safety, yaitu proteksi radiasi. Dan ada dokumen yang sudah dikeluarkan di sini terkait dengan peran dan pendidikannya juga tentang qualified medical physicist di sini di HAS 25 yang dipaparkan secara clear. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar bisa download di sana dan bisa melihat bagaimana dokumen ini disampaikan. Nah, tugas fungsinya salah satunya adalah ini yang saya sampaikan adalah saya highlight adalah yang di terapi adalah untuk kalibrasi.
Nah, kalibrasi ini adalah untuk melakukan pengukuran keluaran dari berkas foton, elektron, proton, dan heavy ion yang digunakan untuk tujuan medis. Selain kalibrasi, tentu saja di sini ada dosimetri, ada quality assurance, ada acceptance commissioning, dan kegiatan dengan proteksi radiasi. Nah, kalibrasi itu mempunyai sebuah rule atau protokol yang diikuti, sehingga protokol itulah yang menjadi guidance dari banyak dari fisika medis untuk melakukan tupoksinya di rumah sakit. Nah, itu saja yang diagnostik dan di kedokteran nuklir juga punya protokol untuk yang radiologi itu dalam 457 yang tentu saja nanti mungkin dari bagian radiologi bisa menjelaskan banyak, tapi yang untuk radioterapi adalah nanti mempunyai prosedur sendiri. Dan untuk yang kedokteran nuklir sekarang ini adalah memang masih berkutat untuk banyak hal tentang dosimetri, yaitu di dosimetri internal. Dan untuk regulasi pemerintah sendiri, fisika medik itu sudah diatur di Permentan 12/2008. Ini perjuangan teman-teman dari fisika medik generasi lama yang di rumah sakit yang mengkomandan ini dan akhirnya lahir ini dan menjadi kunci dari penerimaan pegawai. Dan tentang ini saya dan tim kemarin menulis sebuah paper terkait dengan survei tentang job position medical physics di Indonesia dari survei dari 2015 sampai 2021. Sehingga ini cukup menarik, silakan cek di Google Scholar saya dan situ bisa di-download gratis. Jadi bagaimana potensi dari apply dari Permenpan ini sampai muncul formasi yang cukup banyak bisa dilihat di paper yang saya tulis. Nah, sekarang saya masuk ke konsep modifikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat radioterapi, maka yang paling ini adalah kita menggunakan sebuah perangkat. Videonya nggak nyala. Oke. Ya videonya nggak berjalan. Jadi intinya bahwa kejadian kanker di Indonesia sekarang atau di dunia sudah sangat tinggi sekali, sehingga Pak Menteri juga, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mempunyai program yang sangat ambisius saat ini untuk membuat bahwa setiap provinsi mempunyai fasilitas radioterapi dan kedokteran nuklir, sehingga itu difasilitasi sekarang dan dalam proyek tahap ongoing sampai 2027 untuk semua provinsi terfasilitasi itu. Dan karena memang peningkatan yang luar biasa sehingga memang perlu fasilitas untuk treatment selain memang adanya kemoterapi dan ada surgery. Nah, fasilitas radioterapi ini adalah sekarang dalam tahap penyediaan yang cukup ini karena memang untuk membendung bahwa pasien di Indonesia adalah lari ke luar negeri. Nah, ya untuk melihat atau melakukan radioterapi, maka kita butuhkan pesawat namanya linear accelerator di sini dan pasien ada posisi di meja couch. Dan di sini ada berkas radiasi dengan energi tinggi, baik foton, elektron yang secara konvensional ada di Indonesia, dan sebentar lagi ada proton terapi dan heavy ion yang sekarang sudah banyak digunakan di luar negeri. Nah, tentu saja karena itu adalah berkas radiasi, sifatnya adalah radiasi pengion. Radiasi pengion adalah yang mampu merusak struktur DNA dan bisa menyebabkan kematian sel dan juga menyebabkan efek lain pada saat itu kena radiasi normal. Nah, oleh karena itu, maka keluaran berkas radiasi yang dihasilkan dari medical linear accelerator di sini, maka perlu dilakukan pengukuran. Nah, keluaran yang disebutkan ini adalah radiation output atau keluaran berkas radiasi yang harus diukur oleh medical physicist dan dalam satuan ada namanya laju dosis. Jadi berapa laju dosis yang dihasilkan dari perangkat dari linear accelerator medik yang digunakan di rumah sakit. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin bahwa kesalahan pelaksanaan radioterapi di sini adalah dalam maksimum total, dalam ini adalah plus minus 5%, artinya ini tidak hanya dari output saja. Jadi dari output dibatasi 2%, sedangkan dari
seluruh rangkaian adalah plus minus adalah 5%. Oleh karena itu, maka keluaran berkas radioterapi baik foton maupun elektron adalah wajib dijaga oleh fisikawan yang ada di rumah sakit secara berkala dan setiap bulan harus dilakukan pengukuran supaya menjamin bahwa pemberian dosis radiasi ke pasien adalah dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Nah, oleh karena itu, maka ada sebuah protokol yang dirilis oleh IAEA sebagai lembaga internasional yang mempunyai member untuk melaksanakan rekomendasi, maka ada namanya TRS 398, dan kalau di APM atau di American Association of Physicians and Medicine ini ada namanya APM Task Group 51, yaitu untuk mengatur atau membuat sebuah protokol untuk melakukan pengukuran dosis. Nah, protokol ini adalah menjadi sebuah tolak ukur untuk melakukan pengukuran secara akurat sehingga pemberian dosis ke pasien adalah menjadi sangat presisi karena tadi kita lihat bahwa secara global itu adalah plus minus 5% dan untuk keluaran saja dari NEC adalah hanya plus minus 2%. Nah, oleh karena itu, maka protokol ini menjadi sebuah acuan yang memang didesain dan tentu saja secara teoritis dan secara aplikatif sudah didesain sehingga bisa diaplikasikan secara teknis. Nah, untuk pelaksanaannya sebenarnya terjadi pergeseran di sini adalah yang tadinya berbasis pengukuran dosis di udara itu diubah menjadi ke air, yaitu dengan namanya faktor kalibrasi NDW, sehingga disinilah faktor kalibrasi ini harus dilakukan prinsip ketelusuran bagaimana sebuah detektor yang dipakai itu harus terkalibrasi ke pusat standar dosimetri yang primer yang ada mungkin paling ini adalah di IAEA sehingga kita bisa mendapatkan faktor kalibrasi sehingga pengukuran di seluruh dunia adalah menggunakan acuan yang sama. Nah, oleh karena itu, maka inilah sebuah protokol yang dirilis pada tahun 2000 yang mempunyai bahwa laju dosis di titik referensi di sini adalah bacaan dari muatan yang terbaca pada detektor dikalikan faktor kalibrasi dan ada namanya faktor konversi kualitas. Sehingga ini adalah nanti harus dilakukan di pengukuran di air dengan setting up yang tertentu dan di situ adalah sudah ada rule sehingga pengukurannya adalah menjadikan sama di seluruh dunia dengan acuan bahwa satu gray di situ adalah 1 joule per kilogram. Nah, ini adalah sebuah protokol yang diterapkan pada TRS 398 untuk elektron adalah mempunyai karakteristik bahwa material yang digunakan di sini adalah air, misalkan untuk plastik atau misalkan material selain air adalah harus dilakukan koreksi nantinya. Dan untuk tipe chamber yang digunakan adalah untuk namanya R50, nanti R50 saya terangkan itu apa. Jadi R50 adalah dosis deposisi dari berkas foton yang masuk ke dalam air pada jarak 50 dari permukaan, 50% dari permukaan pada saat dia lebih dari 4 gram cm square itu akan menjadi harus dilakukan pengukuran dengan plant parallel chamber dan untuk atau cylindrical. Tapi untuk yang kurang dari 4 cm sebenarnya ini karena melibatkan komponen densitas kurang dari 4 cm maka akan menggunakan direkomendasikan menggunakan plant paralel. Nah, inilah yang menjadi isu pada saat pengukuran. Apakah setiap institusi harus mempunyai 2 detektor, yaitu plant paralel dan cylindrical chamber. Dan pengukurannya adalah di Z referensi di air dengan kedalaman 0,6 kalikan R50, di mana R50-nya tadi adalah percentage dose 50% kedalaman dikurangi 0,1. Nah, di sini juga ada pengukuran untuk posisi referensi untuk chamber plant paralel, dia adalah kondisi ZREF, dan untuk cylindrical di sini adalah 0,5 L cylindrical, di mana silinder ini adalah jari-jari dari silinder detektor yang digunakan. Dan fill size-nya adalah 10 kali 10.
Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah rule yang didesain. Nah, task group 51 di sini adalah yang didesain di Amerika, di Profesi Fisika Medis Amerika, yang mendesain, dan di sini ada melibatkan komponen gradient detektor silinder. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat di sini ada namanya M, ini adalah reading cacahan dari sebuah muatan yang dideteksi pada saat sebuah detektor diletakkan di bawah sebuah sumber radiasi pengion, maka sebenarnya sangat terpengaruh sekali pada medan listrik, yaitu medan listrik yang diterapkan pada detektor akan mempengaruhi bagaimana cacahan dari deteksi ini. Nah, oleh karena itu ada koreksi gradien pada detektor silinder yang melibatkan komponen ini, dan tentu saja ada elemen fluence yang akan melibatkan, karena mau tidak mau detektor adalah di situ adalah multi material, yang materialnya adalah tidak mungkin. Nah, tentu saja inilah yang akan menjadikan sebuah koreksi yang pada tahun 2020 Muir, peneliti dari Amerika, itu mensimulasikan bagaimana untuk koreksi dari apa namanya penggunaan dari detektor silinder dan detektor paralel pada saat digunakan pada kalibrasi elektron. Nah, inilah yang dipropos oleh Muir pada tahun 2014 sebenarnya secara Monte Carlo, dan pada tahun 2020 diimplementasikan pada pengukuran. Nah, tahun 2020 papernya Muir itu publish di Journal Medical Physics kalau nggak salah, dan pada tahun itu apa namanya grup saya melihat bahwa ini ada potensial yang bisa dikerjakan. Akhirnya kolaborasi dengan pertama kali dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dengan tim fisisi yang ada di sana, akhirnya kita bisa melakukan, mengimplementasikan bagaimana kalau misalkan kita menggunakan task group, menggunakan protokol IAEA. Nah, oleh karena itu maka pada implementasinya kita adalah melakukan pengukuran dengan TRS 398 yang base-nya adalah IAEA. Sedangkan Muir adalah menggunakan protokolnya adalah menggunakan task group 51, di mana di situ ada faktor gradient. Nah, oleh karena itu inilah yang dilakukan, dan kami melihat bahwa ada potensi bahwa apa namanya protokol untuk berkas elektron di sini mungkin akan terjadi transisi pada saat kita menggunakan detektor, apakah tetap menggunakan peran paralel atau bisa menggunakan cylindrical. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah kontribusi dari grup kami untuk melakukan atau mengevaluasi bagaimana berkontribusi pada tentu saja nanti misalkan ada revisi protokol dosimetri yang dilakukan di apa ini, kami bisa berkontribusi. Apapun tentu saja ini akan pertimbangannya cukup banyak. Nah, ini kalau misalkan kita lihat bahwa linear accelerator, tentu saja saya kira banyak dari teman-teman fisika pasti sudah melihat bahwa accelerator waveguide adalah bisa mempercepat elektron dengan dari sumber elektronnya dari filament itu masuk ke waveguide, dan bisa akan dipercepat tentu saja dengan dengan konsep gelombang transvers berjalan atau gelombang berdiri desainnya, dan secara di situ adalah teori gravitinya akan masuk, sehingga pada saat dengan energi yang sangat cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan energinya tinggi, tentu saja maka di sini akan berinteraksi dengan material target. Nah, pada saat berinteraksi dengan material target akan menjadi foton, dan pada saat tidak ketemu dengan target akan menjadi berkas elektron. Nah, inilah yang nanti akan kami kaji tentang berkas elektron dari sini. Nah, inilah yang dilihat bahwa pada saat foton masuk ke dalam air, maka di sini ada deposisi energinya. Deposisi energinya per satuan massa itu yang disebut dengan dosis. Nah, pada saat kita ngukur itu akan ngukur di chamber, maka itu dikenal dengan nama percentage ionization. Sehingga untuk berubah menjadi dosis harus dikalikan dengan stopping power ratio, di mana stopping power ratio pada kedalaman akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di sini adalah menjadi percentage dose, bahwa bagaimana sebuah dosis dideposisikan pada sebuah kedalaman, ini adalah kurvanya seperti ini untuk elektron.
Sehingga elektron di sini akan nanti mempunyai tadi adalah acuannya adalah 0,50 minus 0,1 adalah menjadi titik pengukuran acuan untuk yang elektron. Sehingga kita bisa melakukan pengukuran di sini, dan di sini adalah dosis maksimumnya. Nah, ini adalah ilustratif dari pengukuran yang pertama kami lakukan pada tahun 2021 dan papernya publish di 2022. Itu adalah pengukuran adalah membawa dari yang tadinya adalah berdasarkan protokol Pentas Group 51, kami uji dengan IAEA TNS 398. Dan itu publish di Journal Applied Clinical Medical Physics dengan mengimplementasikan di dua pesawat Medical Lander Accelerator, LNG Sinergi Platform dan Elekta Versa HD. Nah, di sini kita juga melakukan pengukuran dengan beberapa variasi detektor. Jadi ada cylindrical dan juga ada pan paralel. Dan dari sini kita mempunyai faktor kalibrasi. Ini adalah faktor kalibrasi yang diberikan oleh SSDL tentu saja. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah material dari detektornya. Tentu saja material detektor ini menjadi dasar untuk tadi kalau misalkan kita lihat dari Muir, maka Muir melakukan penelitian dengan Monte Carlo untuk melakukan simulasi. Nah, tentu saja cavity ini menjadi penting karena dasarnya kita bisa melakukan pengukuran adalah dari cavity teori, di mana pada saat kita bisa menerjemahkan sebuah deposisi energi per satuan massa, itu bisa kita deteksi dengan cavity teori atau misalkan break cavity teori. Dan tentu saja yang tadinya adalah berupa sifatnya adalah abstrak, bagaimana orang ngomong deposisi energi per satuan massa, kalau misalkan kita tidak buktikan secara visual, tentu saja akan menjadi sulit bagi tenaga yang non fisikis gitu ya. Sehingga cavity teori adalah menerjemahkan yang sifatnya adalah sangat teoritis menjadi konsep aplikatif. Nah, tentu saja cavity ini adalah menjadi sangat menentukan bagaimana karakteristik dari detektor dan tentu saja dari faktor kalibrasi atau faktor conversion, faktor kualitas yang ada di tadi saya sudah paparkan di depan. Sehingga diameter tentu saja di sini elektroda dan sebagainya juga akan memengaruhi medan listrik, dan medan listrik yang terjadi dan akan memengaruhi namanya faktor rekombinasi pada pengukuran detektor. Nah, ini adalah elektrometer sebagai pencacah. Nah, tentu saja ini adalah mensuplai tegangan ke detektor, dan kita bisa melakukan pengukuran di beberapa, ini adalah phantom yang digunakan, dan ini adalah aplikator untuk elektron. Nah, selain itu adalah karena pengukuran dari dosis ini adalah akan bergantung pada tekanan dan suhu, maka mau tidak mau harus lakukan koreksi tekanan dan temperatur yang nanti tentu saja akan memengaruhi bacaan dari dosis. Nah, ini adalah ilustratif bagaimana mekanisme kalibrasi yang dilakukan dengan protokol di sini adalah TRS 398 dan modifikasi yang kami desain adopsi dari papernya Muir tahun 2020. Nah, ini menjadi penting bagi fisikis karena kita akan melakukan pengukuran. Nah, tentu saja tadi saya sudah singgung bahwa pengukuran secara meteorologi bahwa kita ingin mencapai sebuah true value dari sebuah radiasi yang terukur pada phantom standar yang kita pakai. Jadi intinya pada saat sebuah delivering dose ke pasien adalah interaksi antara radiasi dengan sebuah jaringan, deposisinya berapa sebenarnya. Nah, cuma pada saat kita mengukur di pasien kan tidak mungkin. Sehingga pengukuran dosis absolut itu adalah di phantom dengan kondisi standar. Nah, pengukuran itu harus dilakukan dengan satu tegangan yang tentu saja ada karakteristiknya. Tentu saja bagi teman-teman fisika sangat familiar dengan kurva Plateau, di mana di situ adalah tegangan operasional detektor di desain, dan bagaimana kita bisa mengukur pada tegangan tertentu sehingga pengukuran kita menjadi sangat akurat. Nah, tentu saja pengaruh ini akan mempengaruhi namanya faktor koreksi, di mana faktor koreksi ada faktor koreksi tekanan dan temperatur, ada koreksi rekombinasi ion, ada polaritas, dan ada faktor elektrometer. Nah, kalau misalkan kita lihat tekanan dan temperatur, tentu saja akan kita harus mengukur tekanan dan temperaturnya, dan kita relatifkan terhadap
pengukuran P0 standarnya di faktor di pusat kalibrasi. Tapi yang menjadi unik adalah rekomendasi ion, di mana pada saat kita tidak tepat memberikan sebuah tegangan, maka potensi terjadinya rekombinasi ion akan mengurangi signal yang dideteksi. Dengan adanya pengurangan signal yang dideteksi, mau tidak mau akan mengurangi true value atau cacahan true value yang akan kita dapat. Sehingga mau tidak mau bacaan akan terkoreksi. Selain itu juga ada efek polaritas. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan pengukuran pada polaritas positif dan polaritas negatif. Nah, itu juga akan mengoreksi. Sehingga faktor koreksi ini adalah diintegrasikan pada cacahan. Supaya apa? Supaya adalah kita mendapatkan nilai cacahan yang sebenarnya, mendekati sebenarnya. Sehingga kita mempunyai uncertainty yang cukup kecil, sehingga pengukuran kita menjadi dasar untuk delivering dose ke pasien. Nah, inilah yang menjadi penting kita desain, dan ini adalah faktor yang dilakukan pengukuran, bagaimana kita menentukan faktor kualitas berkas E50, dan ini yang nantinya akan kita lakukan. Nah, ini adalah hasil dari Muir dan Roger tahun 2014. Roger ini adalah pakar dari Monte Carlo, kalau nggak salah orang Kanada, yang banyak mengerjakan ini, Monte Carlo, sehingga di sini dilakukan pengukuran K-aksen, di mana K-aksen ini adalah mengkoreksi faktor kualitas yang sebelumnya tidak eksis. Nah, ini adalah dilakukan di test group TG51 di AAPM. Nah, dengan itu maka faktor ini ya fittingnya kita pakai untuk yang di TRS 398. Nah, oleh karena itu maka di sini ada faktor K-aksen Q, di mana ini adalah menjadi faktor koreksi yang kita dapatkan dari Muir tadi, yang kalau misalkan di sebelah kiri di TRS 398 di sini adalah tidak kita implementasikan. Nah, dengan kita mengetahui pengukuran dan mengikuti pengukuran Z-drive-nya di mana, PDD-nya berapa, maka kita bisa mengatur laju dosis. Nah, laju dosisnya berapa di sini kita bisa tentukan dengan perbandingan terhadap PDD di Z referensi. Ini kalau misalkan di fisika medis pasti familiar dengan normalisasi pada Z-drive, sehingga pengukuran di sini adalah kita bisa tentukan Z-mark-nya nanti berapa. Nah, faktor kualitas di sini adalah yang didesain. Jadi pada saat TRS 398 karena didesain dia tidak menggunakan detektor silinder, maka di energi rendah tidak ada datanya untuk silinder, detektor silinder. Yang ada adalah Extradin A11 karena ini iklan paralel. Ini juga sama, sehingga kita melakukan pengukuran di sini, sehingga kita mendapatkan untuk yang task group 51 yang based on dari task group 51, maka kita bisa melakukan pengukuran dan kita bisa lakukan penghitungan dari K-aksen Q dan K-ekalnya di sini. Sehingga K-ekalnya kita bisa hitung, K-aksennya dapat kita hitung, sehingga kita bisa menghitung berapakah nilai dose-nya secara prosedur modifikasi. Nah, tentu saja yang tadi saya sudah singgung bahwa geometri dan material kamar ionisasi secara spesifik menjadi penentu besarnya nilai K-aksen Q dan K-ekal, sehingga memang secara interaksi radiasi materi, material detektor di sini akan menjadi sangat signifikan menentukan, karena akan menentukan fluence, akan menentukan perturbasi fluence pada saat sebuah radiasi masuk ke detektor. Nah, inilah hasil yang kami dapatkan pada tahun 2020 dan yang dipublish di jurnal Applied Clinical Medical Physics, bahwa ini adalah hasil dari perbandingan antara TRS 398 dengan modifikasi. Dari sini maka kita bisa lihat bahwa acuannya, bahwa laju dosis di kedalaman referensi adalah 1 centigrade per MU. 1 centigrade per MU di sini adalah menjadi laju dosis acuan. Jadi pada saat sebuah linear accelerator yang kita gunakan akan menggunakan laju dosis 1 centigrade per MU di treatment planning system. Sehingga kalau misalkan sebuah pengukuran kita adalah jauh dari 1, maka pengukuran dosis yang diberikan, delivery dose yang diberikan ke pasien akan tidak akurat. Nah, inilah menjadi pentingnya fisisis di rumah sakit untuk menjaga bahwa keluaran dosis pada pesawat linear accelerator by photon elektron dan berkas lainnya itu harus dalam kondisi standar.
Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lihat, maka hasil pengukuran antara modifikasi dibandingkan dengan TRS 398 adalah dalam range 2%, artinya bahwa modifikasi adalah potentially di sini untuk dapat dilakukan dengan detektor silinder untuk energi rendah. Nah, ini adalah variasi dari R50, di mana R50 ini adalah menentukan energinya. Karena semakin tinggi energinya, tentu saja penetrasinya akan menjadi semakin besar. Dan R50-nya juga semakin besar. Nah, oleh karena itu, maka ini membuktikan bahwa komparatif juga yang sisi kanan dengan penelitiannya Muir yang dot ini, ungu, maka kita secara secara hasil kita lihat bahwa antara modifikasi yang kita lakukan dengan yang dilakukan di sini adalah konfirmasi pada di range 2%. Sehingga inilah yang menjadi potentially bahwa teknik dari modifikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk pengukuran dengan cylindrical chamber pada energi rendah. Nah, kami melakukan meneruskan hasil riset ini dengan membandingkan antara protokol 398 dengan task group 51. Jadi ini sebenarnya redo dari ini dan kita komparatif dengan yang kita hasilkan sebelumnya. Dan memang ini publish di jurnal tidak Q1, tapi di jurnal Biomedical Physics and Engineering Express yang di sini mempublikasikan ini dan dasarnya sama dan kita membandingkan di 3 protokol. Di sini adalah protokol 39 modifikasi dan di sini ada modifikasinya 398, 351 dan di sini adalah modifikasi terhadap 351 dan di sini adalah modifikasi untuk TRS yang 398. Sehingga posisinya di sini akan berubah antara plan paralel dengan cylindrical. Nah, ini yang menjadi isu pada saat penggunaan modifikasi, apakah nantinya cylindrical chamber di sini dapat dimanfaatkan untuk pengukuran elektronegatif rendah. Dan tentu saja ini tadi saya sudah ungkapkan antara TRS 398 dengan task group 51 dan di sini yang modifikasi yang oleh Muir. Sehingga di sini kita bisa melihat tadi adalah ada K aksen Q dan K aksen ekal yang dasarnya adalah dari geometri detektor dan laju dosis nanti kita ukur dengan formulasi yang sama. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa di tabel tadi saya paparkan untuk yang 398 dan ini adalah untuk faktor kualitas untuk 351. Nah, dari sini disampaikan bahwa perbandingan antara 398 dengan 351 sebenarnya 351 ini adalah yang dilakukan oleh Muir di tahun 2020 di Amerika. Sehingga kita melakukan dan kita membandingkan dengan yang modified. Jadi perbandingan antara yang modified ini dengan 351 dan 398. Dan tentu saja di sini adalah range dari hasil pengukuran memang di energi rendah cenderung mempunyai uncertainty yang lebih tinggi dibandingkan energi tinggi. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa di sini tetap energi tinggi, energi rendah mempunyai kontribusi uncertainty atau pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan yang energi tinggi. Nah, tentu saja ini yang kami buktikan nanti di kajian multi institusi bahwa apakah di energi rendah ini juga memang sangat tinggi. Tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa range uncertainty-nya atau standar deviasinya adalah masih berada dalam jangkauan 2%. Artinya bahwa teknik modifikasi adalah menjadi promising. Nah, ini antara di dua linear accelerator dengan ini yang dengan jangkauan yang hampir sama kurang lebih adalah 2%. Nah, ini membandingkan antara paper pertama papernya Muir dengan yang modified yang kita lakukan. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa perbandingannya juga sama, bahwa dalam range di sini adalah plus minus 2%, artinya bahwa teknik modified adalah promising untuk menjadi mengoreksi protokol yang ada sebelumnya. Nah, ini adalah hasil terakhir yang sudah publish. Sebenarnya ada 2 hasil yang sekarang sedang tahap penulisan tapi tidak saya sampaikan.
intinya yang kajian multi tadi adalah menguatkan bahwa di kajian di 7 center yang ada di sini, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah apa namanya beam quality-nya, ini beam quality-nya bahwa untuk perbandingan antara teras 398 cylindrical dan juga yang 351 cylindrical kita uji di multi institusi dan kita lihat di sini bahwa laju dosis di energi yang rendah memang mempunyai apa namanya kecenderungan bahwa acceptance-nya lumayan tinggi dibandingkan dengan yang energi rendah. Nah, tentu saja ini menjadi challenge dan ini yang menjadi challenge kami juga di grup untuk melakukan pengujian di banyak lagi sampel sehingga datanya akan menjadi lebih terukur lagi dan lebih memastikan bahwa bagaimana apa namanya protokol ini dapat dimanfaatkan. Nah, ini juga sama bahwa intinya bahwa range-nya di sini adalah sekitar 0,9 ke 1,022, di sini lebih sedikit dan ini menjadi tadi menguatkan apa yang saya sudah sampaikan sehingga ini dari perbandingannya antara modified dengan Asgroup di sini juga memang dalam jangkauan yang masih dalam toleransi sehingga dari 3 proyek yang kami kerjakan bahwa hasil laju dosis keluaran berkas elektron dos per MU atau centigrade per MU pada sampel uji di ketiga protokol masih dalam toleransi 2% dan rasionya juga adalah kurang dari 2% dan ini adalah mungkin akan menjadi prosedur yang bisa menguatkan untuk nantinya apakah potensial untuk melakukan perubahan dosimetri hanya menggunakan cylindrical chamber, tidak menggunakan peran paralel. Nah, ongoing project yang sedang kami kerjakan sekarang adalah 2 sudah selesai, yaitu adalah yang modifikasi untuk HDRA, ini sudah selesai, sedang dalam penulisan untuk jurnal. Dan yang kedua adalah yang kalibrasi silang detektor, ini juga sudah selesai dalam tahap penulisan. Dan yang memang 2 yang terakhir di sini adalah kami kerjasama dengan Chulalongkorn University dan Pakistan Institute of Engineering and Applied Science untuk melakukan kajian multi institusi di negara lain. Nah, ini yang sedang kami kolaborasi. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita lihat mungkin 1-2 tahun ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan bahwa prosedur kalibrasi adalah menjadi sangat fundamental pada saat pengukuran berkas foton elektron yang digunakan dalam tujuan radioterapi. Nah, perlu kita menjaga bahwa keakuratannya itu adalah tidak hanya dilakukan dari prosedurnya, tetapi tentu saja akan bergantung pada fenomena fisis yang terjadi pada saat interaksi antara berkas elektron atau foton berinteraksi dengan detektor pada medium yang kita gunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mas Evan. Baik, terima kasih banyak Pak Supri atas pencerahannya dan paparannya mengenai modified calibration untuk electron beam. Ini membawa saya kembali ke zaman saya skripsi dulu. Dulu saya skripsi meneliti tentang electron beam. Baik, mungkin sesuai dengan waktunya, kita mulai sesi tanya jawab. Saya mengundang Bapak Ibu peserta untuk melayangkan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu langsung saja mungkin ya. Jadi jika ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung bersuara gitu. Silakan, saya buka kesempatannya. Silakan Bapak Ibu. Pak Evan, saya mau tanya. Silakan buat. Iya, Pak Supri, terima kasih untuk paparannya. Saya tidak paham betul Pak, karena saya mungkin bukan di bidang medis. Tapi kalau tadi dari kesimpulannya, tadi masih aman kalau 2%, dan masih sesuai dengan standar. Nah, yang saya mau tanya, maksudnya aman ini di sini apa? Dan kalau misalnya lebih dari 2%, apa yang terjadi, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu bertanya. Jadi kita mempunyai range
mempunyai apa namanya bahwa uncertainty maksimum pada saat pemberian jadi ketidakpastian yang kita bisa berikan maksimum pada pemberian dosis radioterapi itu adalah hanya maksimum 5%. Nah, 5% ini total, Bu. Total, jadi tidak hanya kalibrasi saja, tapi ada namanya mekanik, ada namanya setting laser, ada setting meja, ada setting kolimator dan sebagainya. Semua global ada 5%. Nah, yang keluaran atau output dari BIM-nya situ adalah hanya 2%. Nah, 2% ini dijaga betul. Jadi dijaga supaya apa? Karena supaya menjaga yang 5% ini tidak lebih. Karena memang seluruh banyak aspek yang mempengaruhi itu. Nah, jika terjadi 2%, maka harus dilakukan adjustment. Jadi dilakukan pengesetan dari mesinnya. Jadi mesinnya harus dilakukan sebuah adjustment secara elektronik. Nah, ini yang memang akan menjadi wilayah kerja dari medical electronics atau elektromedik yang ada di rumah sakit. Atau misalnya kebanyakan adalah dari perusahaan alat kesehatan yang mempunyai sertifikat. Jadi personnya sudah tersertifikasi oleh perusahaan produsennya gitu. Jadi mereka melakukan adjustment secara elektronik sehingga pada saat dilakukan pengukuran ulang adalah dia harus di bawah 2%. Karena apa? Karena nanti nilai kalau misalkan lebih dari 2%, efeknya adalah pemberian dosis yang diberikan ke pasien akan bisa menjadi underdose atau overdose. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Kenapa kita menjaga itu adalah dalam kondisi 2%. Karena kita ingin menjaga tidak terjadi overdose atau underdose. Karena efeknya apa pada saat overdose dan underdose? Efeknya adalah pasien tidak akan mendapatkan dosis yang sesuai yang diberikan oleh dokter. Jadi dokter misalkan satu kali treatment memberikan 200 centigrade atau 2 grade. 2 grade itu itu maka sama dengan 2 joule per kilogram. Jadi kalau misalkan ada 2 joule yang dideliverkan pada satu air 1 kilogram itu adalah 2 grade di situ. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur sehingga harus lakukan adjustment. Nah, makanya di sini memang di radioterapi adalah multiple partnership, multi profesi, yaitu ada dokternya, ada fisisisnya, ada engineer-nya, ada technician di situ harus kolaboratif untuk menjadikan output dari treatment itu menjadi akurat. Mungkin itu yang saya jawab. Jadi Pak, kalau underdose artinya pasien tidak mendapatkan dosis yang tepat, tidak akan sembuh gitu ya Pak. Kalau overdose berarti pasien mendapat kelebihan dosis sehingga malah pasiennya lebih sakit gitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau dia overdose adalah potensi akan terjadi pembunuhan sel yang tidak tepat. Jadi kalau tentu saja misalkan kita ingin secara klinis secara efek radiologi orang itu pemberian dosis itu biasanya sekitar 2 grade. Nah, kalau misalkan orang itu mau overdose dan overdose-nya misalkan jauh lebih tinggi. Contoh misalkan kalau misalkan kita punya dosis adalah berkurang 50%. Itu potensial terjadi. Misalkan alatnya error, terjadi 50%. Jadi pada saat kita memberikan dosis 2 gray, akan menjadi 4 gray. Nah, makanya pada saat di ujung akan diberikan dosis yang double. Nah, karena dosis yang double ini, maka akan potensiali bahwa orang itu akan mengalami keparahan yang luar biasa. Bisa terjadi kematian. Nah, itulah yang menjadi, karena pembunuhan selnya akan menjadi dosis sangat tinggi. Nah, karena dosis itu pembunuhan sel akan korelasi dengan dosis yang diberikan. Sehingga semakin tinggi dosis yang diberikan, semakin banyak sel yang mati secara seketika. Sehingga itulah yang menjadikan bahwa potensial seperti itu. Nah, kalau kurang tentu saja adalah menjadi outcome yang kita harapkan akan menjadi sulit tercapai. Oke, baik. Satu lagi boleh Pak Supri? Ya, silakan Bu. Berarti ini artinya kalau setiap pasien harus di-adjust lagi. Untuk setiap pasien itu kan sangat khas misalnya, berarti harus di-adjust lagi, harus dikalibrasi lagi. Ya, sebenarnya kalau keluaran ini akan diujinya sebulan sekali. Normalnya namanya monthly quality assurance. Jadi dicek. Jadi di mesin itu ada dicek, ada namanya daily, ada namanya monthly, ada namanya yearly. Nah, yang untuk kalibrasi ini adalah monthly. Jadi setiap bulan. Nah, ada yang spesifik khusus untuk setiap pasien itu dikenal dengan namanya patient specific QA.
Nah, itu adalah memang diukur untuk setiap pasien gitu. Nah, harus dilakukan checking, pengukuran apakah treatment yang perencanaan dilakukan terhadap pasien ini adalah akurat atau tidak. Nah, itu konsepnya berbeda karena pengukurannya nanti dengan protokolnya pun lain gitu. Tapi ada mekanisme atau protokol evaluasi dari perencanaan dilakukan untuk pasien, setiap pasien yang dikenal dengan pasien spesifik QA. Jadi setiap pasien dilakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Supri, Pak Evan. Baik, makasih buat izin Pak Supri, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari saudara Aditya Nathanael. Pada eksperimen yang dipaparkan, alat apa yang mempengaruhi faktor nilai rasio dosis penyebaran elektron yang dihasilkan lebih besar dari alat yang lain? Bisa dilihat di komentar juga Pak pertanyaannya. Yang terakhir ya? Ya. Alat apa yang mempengaruhi faktor nilai rasio? Saya sejujurnya juga Oke. Ya, sebenarnya gini, kalau misalkan tadi saya paparkan bahwa bentar. Ya, kalau misalkan kita lihat sebenarnya yang paling umum adalah bahwa karena ini adalah menggunakan dua detektor. Jadi detektor itu adalah sebuah tools yang bisa menerjemahkan prinsip teoritis dari interaksi radiasi materi dengan medium ditransformasi menjadi bentuk yang sangat observable gitu. Sehingga kalau misalkan paling simpel gini, kalau misalkan kita tunjukkan ke orang fisika, kita menggunakan fluence, gunakan itu mungkin familiar. Tapi bagi klinisi, nggak menjadi sulit sekali untuk menerangkan. Sehingga yang paling simpel adalah kita tunjukkan bahwa ini loh hasilnya pada saat radiasi kena ke sebuah materi akan dihasilkan dosis seperti apa. Nah itu pengukurannya adalah dengan detektor. Nah, di situ ada namanya sebuah konsep, sebuah theoretical yang dikenal namanya break cavity theory. Break cavity theory adalah bagaimana mentransformasi dari interaksi radiasi antara sebuah foton atau elektron dengan medium dengan material detektor. Dan tadi saya sebut material detektor ini kan tidak mungkin bahwa sebenarnya yang paling ini ideal adalah air mediumnya, tapi kan nggak mungkin detektor isinya air gitu kan. Jadi di situ menggunakan grafit, ada menggunakan karbon di situ. Sehingga secara material berarti di situ bahwa materialnya adalah didesain. Nah, karena materialnya berbeda dan dalam material itu ada sebuah rongga udara sebagai tempat ionisasi, maka disitulah akan terjadi koreksi fluence. Jadi fluence-nya, jadi fluence itu adalah berapa jumlah foton atau jumlah elektron per satuan sampling, luasan sampling. Nah, pada saat di situ ada jumlah fluence dan pada saat kena materialnya itu berbeda-beda, akhirnya terjadi perubahan, maka disitulah akan berubah. Sehingga material detektor menjadi sangat dominan. Sehingga kalau misalkan kita balik ke konsep basic dosimetri, maka kita ada namanya faktor perturbation correction factor di TRS 277 di situ yang akan sangat terpengaruh sekali pada material detektor. Sehingga kalau menghitung namanya PU di situ pasti akan harus menghitung materialnya apa, tebalnya berapa dan sebagainya. Nah itu salah satu. Yang kedua material, yang berikutnya adalah ruang dari ionisasi. Seberapa besar ruang ionisasinya? Karena ini juga akan mempengaruhi radiasinya berapa luas yang akan kita ukur. Kalau radiasinya sangat kecil, maka detektornya harus proper. Karena kalau detektornya itu lebih besar dari ruangan radiasinya, maka akan terjadi apa? Tidak terjadi kesetimbangan elektronik. Kalau tidak terjadi kesetimbangan elektronik, ujungnya adalah akan terjadi dosis yang kita ukur menjadi tidak akurat lagi. Nah, selain itu ya tadi saya paparkan ada namanya geometri, ada namanya satu daya yang bekerja pada elektrometer, terus tekanan temperatur dan sebagainya. Sehingga semua kolektif itu, parameter itu yang akan mempengaruhi nilai true value dari yang kita ukur. Sehingga nilai true value-nya akan bergantung pada semua parameter itu. Sehingga kenapa
kita perlu capek-capek melakukan pengukuran koreksi tekanan temperatur, koreksi namanya rekombinasi, dan sebagainya. Karena kita ingin mencari namanya true value. True value itu adalah menjadi nilai seberapa tepat pengukuran kita. Nah, tentu saja rujukannya ke siapa? Rujukannya adalah ke PSDL. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin menjawab pertanyaannya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari saudara Aditya Nathanael. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari yang raise hand dari Anissa Rahma Fauzia. Silakan. Silakan unmute aja langsung. Ya, ya baik. Selamat sore untuk Kak Evan dan Pak Supri. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasannya. Ada yang mau saya tanyakan untuk yang modified TRS 398 sendiri. Berarti untuk kaki Q0-nya atau faktor konversi kualitas berkasnya itu diganti dengan KQ aksen kali KQ ekal ya Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk KQ ekalnya sendiri, itu kita dapat dari mana? Dan kalau kita lihat dari jurnalnya Muir itu kan hanya beberapa manufacturer aja. Nah, untuk manufacturer yang lain, apakah ada kemungkinan juga untuk digunakan gitu? Nggak hanya PTW, IBA, atau Exradin? Lalu untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada limitasi dari aplikasi penggunaan protokol modifikasi ini? Gitu. Terima kasih. Ya, betul. Jadi pertanyaan pertama bahwa nilai ekalnya adalah yang existing sampai saat ini. Karena itu data yang diberikan adalah memang base-nya on Muir. Jadi masih itu. Nah, kami sekarang sedang ada ongoing project dari mahasiswa S3 nanti sedang mengerjakan untuk yang detektor lain. Nah, itu sedang kami akan melakukan untuk studi Monte Carlo untuk beberapa detektor yang existing yang mungkin belum ada yang ada di list di situ, sehingga kita bisa mengimplementasikan dan kita bisa melihat penguji sekali gitu. Dan itu yang sedang diindikasikan, sehingga memang yang sampai saat ini adalah data existing yang ada di papernya Muir. Nah, yang kedua apa, Nis? Yang kedua apa? Limitasi, Pak. Limitasi aplikasi dari penggunaan modifikasi ini. Di klinis gimana? Ada nggak limitasinya? Ya. Sebenarnya kalau misalkan proposal dari penggunaan modified itu adalah memang advantage sebenarnya. Advantage-nya adalah orang hanya beli satu detektor untuk foton maupun elektron gitu kan, untuk yang konvensional ya. Kalau proton kan lain lagi. Nah, dari dua itu sebenarnya advantage. Tapi tentu saja kalau misalkan kita mau lihat dari limitasi, tentu saja pasti ada, karena sebenarnya di energi rendah uncertainty-nya masih tinggi gitu. Artinya bahwa pengukuran dari energi rendah walaupun memang masih masuk 2%, tapi beberapa pengukuran itu lebih dari 2%. Ya, walaupun memang porsinya sedikit gitu ya. Tapi itu masih potensial terjadi. Dan kalau melihat penelitian sebelumnya paper dari tahun berapa itu 90 Wade Camper atau apa tadi, maka memang ada kenapa direkomendasikan bahwa direkomendasikan bahwa untuk yang elektron itu menggunakan yang peran paralel ya, karena memang ada efek gradien di situ untuk yang silinder, sehingga itulah yang menjadikan bahwa yang recommended dari IAEA maupun yang dari ini adalah memang masih menggunakan peran paralel untuk energi rendah gitu. Nah, tentu saja kenapa misalnya itu, karena yang energi rendah tentu saja juga akan efek dari kualitas berkasnya, karena kualitas berkasnya penetrasinya juga rendah, dan tentu saja setelah dia naik terus drop sangat tinggi gitu, sehingga mungkin terjadi pergeseran sedikit juga mungkin akan ngefek ke pengukuran gitu. Dan mungkin itu yang sementara yang mungkin saya observe dari beberapa hasil yang ada. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Anissa. Jadi memang kalau saya boleh komentar sedikit, saya ingin menggarisbawahi tadi ada uncertainty tinggi di energi rendah ya Pak. Yeah. Padahal untuk elektron justru yang banyak dipakai energi rendah-rendah itu ya yang di bawah 10 MeV ya biasanya. Ya, banyak. Seingat saya gitu. Yang di atas itu sebenarnya malah jarang. Oke, baik. Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah jam 4, saya pikir dengan terima kasih yang sangat banyak saya
cukupkan begitu ya sesi webinarnya. Mungkin bisa kontak Pak Supri jika masih ada pertanyaan yang lain yang menggantung. Dan dengan ucapan terima kasih ya Pak, terima kasih sudah mengisi webinar WFI seri 3. Dan acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Di sini sepertinya filenya sudah ada di saya. Bisa diserahkan oleh mungkin buatnya ya, buatnya. Boleh Pak Evan, boleh, saya boleh. Buatnya aja Bu. Silakan Bu, ini sudah saya Ya, tampilkan. baik. Terima kasih Pak Evan. Ya, Pak Supri, jadi dengan berakhirnya acara ini, Oh ini sebelum Pak. sebelum saya tutup, kami dari PSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Supri yang telah mengisi acara hari ini. Tolong Pak Evan ditampilkan lagi sertifikatnya, ini kok ada. Ya Bu, tadi saya terpental keluar sebentar. Oke. Ya. Ya, baik. Jadi ini Pak Supri saya serahkan sertifikat dari PSI mewakili Prof. Wahyu, dan tentunya saya berharap juga materi yang disampaikan oleh Pak Supri pada siang hari ini bermanfaat, tentunya lebih bermanfaat pada komunitas AFISME ya. Dan saya percaya juga kami semua belajar, dan juga saya belajar banyak tadi. Iya Mengetahui lebih baik Iya, lagi nih pikat tentang siangnya pulang malam materi jam 9. tentang kalibrasi ya, kalibrasi dari elektron beam yang dimodifikasi. Baik Pak Supri, saya serahkan secara resmi nanti fisiknya akan diserahkan Pak Evan secara langsung ke Pak Supri. Terima kasih Pak Supri dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, saya tadi ada titipan acara selanjutnya Bu, sebetulnya Bu. Oh Ya, iya, silakan. sesi foto. Saya mau iya. ya dokumentasi. Mungkin sebentar. Saya minta tolong untuk bisa dibuka kameranya bagi yang memungkinkan. Begitu, lalu saya minta tolong Mas, siapa tadi yang diamanahkan oleh Bumi, saya lupa. Kalau enggak, ya baik Pak. Ya, Ya. ini share screen-nya dimatikan dulu Pak. Syafrima Oh, ya. iya, iya. Mas Syafrima, Ya, ya. ya. Sip. Ya, Bapak Ibu silakan on cam kameranya. Di sini ada 6 halaman ya, jadi mohon tahan senyumannya sampai ke halaman terakhir. Saya coba hitung ya, Pak. Halaman pertama dulu, 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua, senyum lagi, 1, 2, 3. Halaman ketiga, senyum kembali, 1, 2, 3. Oke. Nah, 3 ya. Halaman berikutnya keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, ya 1, 2, 3. Terakhir halaman ke-6, 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Syafrima. Benar ya, harus tahan senyuman karena kita nggak tahu kita ada di layar yang mana. Iya. Baik. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu sebelum kita berpisah, ada informasi tambahan dari PSI. Ini saya dititipkan oleh Bu Umi tadi, bahwa PSI seperti tadi disampaikan oleh Bu Ariadne, menyelenggarakan webinar Fisika Indonesia, WFI, secara rutin tiap bulannya. Bisa diikuti di fisika.or.id.
Dan ada informasi juga mengenai keanggotaan di PSI, yaitu untuk dosen atau praktisi atau mahasiswa, guru maupun pegiat bidang fisika, semua aplikasi ya, dapat melakukan pendaftaran sebagai anggota PSI individual dengan membayar iuran tahunan sebesar Rp200.000. Dan informasi tentang ini semua pendaftarannya itu ada di website fisika.or.id. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Daftar hadir tadi sudah disampaikan linknya. Terima kasih banyak. Bu Ariadna, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya, dan tentu saja pada narasumber yaitu Pak Supriyanto. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Evan. Terima kasih Pak Supri. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Supri dan yang lain. Terima kasih Pak Supri. Bapak Ibu izin Bumi saya apa tutup langsung ya. ditutup saja ya? Ya. Ya. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Pak Evan. Izin Bapak Ibu saya tutup. Terima kasih. Ya.